supaya Allah memberkati ilmu yang telah didapati nanti ketika sholat. Nah, sebelum belajar itu mau kita sama-sama menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Bisa? Oke, dengarkan ya musiknya ya. Dari Sabang sampai Merauke, pulau-pulau sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku.
proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan dengan bantuan cahaya matahari. Ini ada cahaya matahari ya, dan air serta karbon dioksida. Nah, sekarang bertanya sebelum lanjut, karbon dioksida pada tahu kan apa ini? Tahu apa itu karbon dioksida? Halo, halo, hai, hai, halo. Karbon dioksida
diperoleh dari udara yang melalui stomata. Nah, dalam daun ini nak ada namanya titik-titik halus di stomata. Itu terletaknya itu pada bawah daun. Paham? Oke, lanjut ya. Proses yang ketiga yaitu fotosintesis terjadi di daun. Kemudian proses fotosintesis akan terjadi ketika klorofil pada daun menangkap sinar matahari. Sekarang daun pisang. Nah, daun pisang itu kalau untuk memasak makanannya menjadi buah harus menggunakan apa? Matahari. Dan untuk membentuk foto? Air. Fotosintesis. Nah, di bawah daun itu kalau kita ambil mikroskop itu bakal nampak kayak stomata, bulat-bulat halus. Nah, disitulah nanti bakal terjadinya fotosintesis. Yang keempat, gula yang dihasilkan dapat dimanfaatkan langsung oleh tumbuhan atau bisa disimpan dalam organ lain pada tanah. Nah, halo. Pernah nggak lihat buah pisang? Pernah kan? Nah, buah pisang ini merupakan zat glukosa yang dihasilkan oleh proses fotosintesis. Proses fotosintesis yang kelima itu selain gula, oksigen yang dihasilkan. Halo. Nah, selain gula, oksigen yang dihasilkan keluar melalui stomata lalu ke udara. Oksigen inilah yang digunakan manusia untuk bernafas. Kalau anak itu sekarang menggunakan apa bernafasnya, nak? Oksigen. Oksigen. Apa kita bisa beli oksigen? Oke. Yang terakhir ya, prosesnya itu glukosa atau gula yang dihasilkan melalui proses fotosintesis ini akan disusun menjadi zat mati atau amonium. Zat mati akan disimpan di dalam akar tumbuh. Makanya kalau akar tumbuhan ini tercabut, maka tidak bisa terjadinya proses fotosintesis dan tidak akan membuahkan hasil. Tidak akan ada buah dan bukan tidak akan tumbuh. Nah, hasil fotosintesis itu apa tadi, nak? Ada? Rasa sama? Oksigen. Glukosa tadi apa hasilnya? Bu?
diberikannya oksigen yang bersih pada manusia. Yang ketiga, menyerap karbon dioksida sehingga mengurangi polusi. Kenapa pagi hari tidak bau asap? Karena diserap oleh tumbuhan. Oke. Yang keempat, membentuk buah dan umbi pada tumbuhan. Tahu kan buah pada tumbuhan? Oke. Dan yang kelima, menghasilkan bahan makanan. Nah, ini kewajiban kita pada tumbuhan itu cuma 3. Apa yang pertama? Dari kepunahan. Yang kedua? Yang ketiga? Oke. Paham? Sekarang biar lebih paham kita nonton videonya sama-sama ya. Coba waktunya ada ke depan. Pada nama ke depan semua. Jangan silakan. Yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan terluas ketiga di dunia. Selain itu, Indonesia sudah dimiliki sebagai salah satu negara yang memiliki paru. Lalu, kenapa dengan banyaknya hutan dan pepohonan dapat menunjukkan seperti bintang? Untuk menjawab pertanyaan itu, yuk kita belajar bersama-sama proses fotosintesis pada tubuh. Semoga tidak dapat makan seperti yang kita lakukan. Sayuran memiliki sistem pencernaan yang berbeda dengan manusia atau hewan. Pada tahun inilah terjadi proses pemangkaman. Kemudian ada karbon dioksida. Karbon dioksida menjadi salah satu bahan yang penting dalam pembuatan makanan. Karbon dioksida banyak dikeluarkan oleh manusia dan hewan yang kemudian diserap oleh daun melalui pori-pori. Pori-pori kecil yang ada di daun inilah yang disebut dengan stomata. Stomata ini ada bawah daun. Di dalam daun
lampu jika terdapat zat hijau dalam aduk dengan klorofil. Klorofil ini berfungsi menangkap sinar matahari, kemudian memanfaatnya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gas dan oksigen. Proses inilah yang disebut dengan proses fotosintesis. Hasil dari proses fotosintesis ini adalah zat gula dan oksigen. Zat gula dikemas oleh tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan makanan pada tubuh. Oksigen akan disebarkan ke udara bebas melalui stomata, bukan untuk melakukan sekarang kita sudah tahu bagaimana proses fotosintesis pada tumbuhan yang mempunyai peran sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia dan Oke. Nah, Nemo sudah mengertikan apa itu fotosintesis, di mana proses terjadinya fotosintesis, apa manfaat fotosintesis bagi kita. Sudah paham? Ya. Sekarang untuk nambah pemahamannya, oke, sebelum itu kayaknya teman-teman nih bisa berdiri. Ibu berkata tertawa. Ibu berkata diam. Ibu berkata angkat tangan kirimu. Kiri mana kiri? Turunkan. 1, 2, ada berapa tuh? Turun. Silakan duduk lagi dulu. Oke, lanjut. Ibu berkata turunkan tangan kanan, turunkan tangan kirimu. Ibu berkata tersenyum lebar. Ibu berkata semuanya anak ibu diam. Dan ibu berkata silakan duduk kembali. Oke. Sekarang ibu ada jawab.
Makasih. Oke, lanjut. Selamat nafas ya. Kapan terjadinya fotosintesis pada tumbuhan? Hah? Akan betul? Kenapa terlalu akan daun atau bunga? Yang mana? Tempat terjadinya fotosintesis dijelaskan tadi. Yang mana? Bunga? Benar bunga? Apa terjadi fotosintesis? Oke, sorry Sauki. Oke, lanjut ya.
Iya.
Memberikan energi. Oke. Baterai jangan baru bawa. Tak ada dong. Tidak kawan. Tak ada dong. Nah, nih ada soal evaluasi untuk melihat sejauh mana kemampuan anak ibu memahami.
hijau pada daun.